Hai students, kita bertemu lagi pada chapter yang kedua pada perkuliahan database 2. Pada chapter yang kedua ini kita akan belajar mengenai trigger. Nah, ini adalah beberapa hal yang ingin kita ketahui sebagai pencapaian untuk chapter yang kedua ini. Yang pertama, kalian diharapkan memahami konsep trigger. Kedua, kalian mampu untuk meng-create atau menciptakan trigger. Yang ketiga, kalian mampu untuk melihat trigger apa saja yang sudah terbuat dalam basis data dan menghapus triggernya. Dan yang keempat, kalian diharapkan mengetahui apa saja batasan-batasan dari suatu trigger. Oke, kita langsung saja melihat konsep trigger itu sendiri. Nah, di sini dikatakan bahwa trigger ini kalau bahasa Indonesianya terjemahan lurusnya adalah pemicu, gitu ya, pemicu. Nah, trigger adalah kumpulan pernyataan SQL. Jadi trigger merupakan kumpulan pernyataan SQL yang dimaksudkan untuk dieksekusi oleh pernyataan insert, update, ataupun pernyataan delete dengan tujuan untuk menjaga konsistensi data. Oke, jadi trigger itu pertama adalah pernyataan SQL. Kemudian dia akan berjalan ketika ada pernyataan insert, update, ataupun delete. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar menjaga konsistensi data. Ya, kalau sudah tahu apa itu trigger, kita lihat seperti apa triggernya dan bagaimana penggunaannya. Nah, ini contohnya. Misal, ketika sebuah baris dalam tabel infoprip ini pernah kita buat pada perkuliahan basis data yang pertama, itu hendak dihapus. Jadi kita pengen menghapus sebuah baris yang ada dalam tabel infoprip. Maka trigger itu dapat diatur agar data dari pegawai yang bersangkutan yang berada di tabel pekerjaan ikut dihapus. Nah, kemarin kan tabel infoprip ini berisi data pegawai, kemudian tabel pekerjaan itu lanjutannya. Nah, kita mau kalau kita hapus data pegawai tertentu tadi dari tabel infoprip, otomatis yang ada pada pekerjaan juga terhapus. Nah, ini tadi manfaat trigger tadi. Dia mampu menjaga konsistensi dari data. Nah, bagaimana kita menciptakan trigger? Bagaimana kita meng-create trigger? Nah, trigger itu kita buat dengan menggunakan pernyataan create trigger. Nah, bentuk umum dari suatu trigger itu seperti ini. Create trigger, kemudian diikuti dengan nama triggernya. Ini kita tentukan sendiri. Kemudian kapan terjadinya trigger? Waktu trigger, kejadian trigger. Waktu trigger, kejadian trigger, on, nama tabelnya, for each row, kemudian pernyataannya mau apa, gitu ya. Jadi create trigger diikuti dengan nama trigger, waktu triggernya, kejadian triggernya pada saat apa, on, kemudian nama tabel, for each row, kemudian pernyataan trigger. Yang kita ubah atau kita buat ini pakem, create trigger itu pakem. Ini waktu trigger, kejadian trigger ini sesuai pilihan, nanti kita lihat. On pakem tetap, nama tabel sesuai dengan tabel yang ada pada basis data, for each row tetap, pernyataan ini kita declare sendiri. Oke, kita lihat seperti apa trigger. Contohnya. Nah, di sini tadi, belum contoh ya, kita masih di penjelasan yang ini, waktu trigger. Waktu trigger itu menyatakan waktu trigger dipanggil secara otomatis. Bisa berupa before dan after. Jadi ketika kita create trigger diikuti nama trigger yang kita tentukan atau kita buat, waktu triggernya itu ada dua pilihan. Bisa before atau bisa juga after.
Nah, kemudian kejadian trigger adalah kejadian yang membuat trigger dipanggil secara otomatis. Nah, itu ada 3 kemungkinan. Bisa kejadiannya itu berupa insert, bisa berupa update, atau juga delete. Jadi di sini ada 2 kemungkinan, before atau after. Kejadiannya bisa berupa insert, update, ataupun delete. Kemudian pernyataan yang ada di sini sesudah on nama table for each row, pernyataan ini itu berupa pernyataan tunggal atau pernyataan majemuk. Nah, kita bisa mulai dengan begin dan diakhiri dengan end. Ya, ini adalah beberapa tambahan yang harus diperhatikan pada saat kita membuat trigger. Nah, trigger itu hanya bisa dibuat oleh super user atau root ya kalau dalam basis data. Nah, terkait dengan trigger itu ada alias dengan nama old dan new. Penggunaannya itu new dot nama kolom yang ada pada tabel, atau juga bisa old dot nama kolom juga yang ada pada tabel. Nah, dalam hal ini old adalah nama kolom yang menyatakan nilai nama kolom sebelum dihapus atau diubah. Sedangkan new itu adalah nama kolom yang menyatakan nilai nama kolom setelah diubah atau setelah data baru kita masukkan. Nah, penasaran kan seperti apa bentuk trigger yang sudah kita bahas mulai dari konsep sampai dengan bentuk umum untuk meng-create triggernya. Ya, ini dia. Contoh kita mau membuat trigger. Pertama yang harus diperhatikan adalah kita harus mengubah delimiternya. Nah, delimiter yang bisa kita pakai dalam MySQL by default itu adalah titik koma. Kenapa kita harus ubah? Ini kita pakai double slash supaya tidak bingung dengan pernyataan yang ada dalam trigger, tidak terganggu bahwa ini pernyataan trigger ini menggunakan titik koma, maka delimiternya untuk yang di luarnya kita gunakan pakai double slash. Setelah itu nanti di akhirnya kita jangan lupa kembalikan delimiternya yaitu titik koma. Ya, jadi pertama delimiternya kita ganti delimiter double slash. Kemudian ingat tadi bentuk umumnya adalah create trigger diikuti dengan nama trigger. Dalam hal ini kita beri nama rekam underscore pekerjaan. Kemudian ada waktu trigger. Nah, di sini after, bisa before bisa after ya, tapi sini after. Kemudian kejadiannya adalah insert. Ya, after insert on, kemudian diikuti dengan nama tabel on info prep. Kemudian for each row, kemudian diikuti dengan pernyataan. Nah, pernyataan itu dimulai dengan begin, diakhiri dengan end. Nah, begin insert into pekerjaan value new.nib, kemudian diisi. Ini kan sesuai dengan format yang ada pada tabel info prep. Nib, kemudian 1,0, titik koma, end, titik koma, ini akhir dari pernyataan begin. Double slash akhir dari delimiternya dan kembalikan lagi delimiternya titik koma. Nah, kita coba ya, kita coba di MySQL. Kita nyalakan dulu servernya. Ya, kita nyalakan dulu. Kemudian kita ke command prompt. Oke. Ya, kita sekarang sudah berada pada MySQL. Kita cek dulu basis datanya yang memuat tabel info prep. Oke, kita gunakan yang pegawai ini yang semester kemarin kita kerjakan. Kita cek tabelnya yang memuat tabel info prep. Yap, tabel info prep-nya masih ada.
Karena tabelnya masih ada, maka kita bisa jalankan contoh trigger yang ini. Ya, kita mulai dengan mengubah delimiternya. Oke, kemudian create trigger diikuti dengan nama trigger. Ya, kemudian kejadian triggernya waktu triggernya after, kejadiannya adalah insert on sama tabelnya info prep. Kemudian for each row, kemudian diikuti dengan pernyataan. Pernyataan dimulai dengan begin. Ini insert into pekerjaan value ya, new dot nip 1 ya, oke, pernyataannya n. Kemudian ingat, kita langsung tutup delimiternya, berarti akhir dari triggernya. Ya, kita berhasil buat triggernya. Jangan lupa kita kembalikan delimiternya, nanti lupa. Oke, ya berhasil ya. Jadi trigger ini sebenarnya kita melakukan perekaman kepada tabel pekerjaan dengan nilai NIP yang baru kita masukkan, dan untuk field yang lainnya diisi otomatis 1 dan 0. Setiap insert pekerjaan ini, setiap kita menginsert data baru pada tabel info prep. Nah, kita uji coba triggernya. Di sini kita memasukkan nilai ke tabel info prep, kemudian kita cek di tabel pekerjaan. Oke, kita lihat dulu tabel pekerjaan. Aku nggak mau ya. Kita nanti coba memasukkan NIP-nya 1 sebanyak 5 kali ya. Oke, kita coba insert into info prep values. Oke, NIP-nya kita coba 105 kali. Belum ada di sini ya, di tabel pekerjaan ya. Oke, kita kasih nama saja Ayo, siapa yang ngefans sama Tom Cruise? Oke, lahirnya di New Jersey. Kemudian tahun lahirnya. Oke. Oh ya, jenis kelaminnya belum. Jenis kelaminnya laki-laki. Ya, kita berhasil menginsert data dengan kode NIP-nya adalah 1111. Nah, sekarang kita cek apakah triggernya berhasil bekerja atau tidak. Kita cek lagi di tabel pekerjaan. Ya, otomatis ya, ternyata terisi. Berarti triggernya berhasil. Ya, sekarang kita akan mencoba melakukan atau membuat trigger yang kedua. Masih berkisar pada tabel pekerjaan ya, di database yang sama tadi. Oke, kita ubah dulu delimiternya. Nah, trigger yang kedua ini tujuannya akan mengupdate data yang lama. Kalau tidak sama NIP-nya, dia akan mengupdate dengan yang dimasukkan NIP yang dimasukkan baru. Kita lihat dulu ya. Create trigger, nama triggernya ubah pekerjaan, waktunya adalah before, kejadiannya adalah update on pekerjaan. Jadi sebelum update pada pekerjaan akan dijalankan trigger ini.
for each row. Ya, pernyataannya dimulai dengan bikin. Nah, ini dia. Jika NIP yang baru ini tidak sama dengan tidak sama dengan NIP yang lama, maka kita set NIP yang baru itu sama dengan NIP yang lama. Kondisionalnya dimulai dengan if, maka kita akhiri juga dengan if. Akhir dari pernyataan and, akhir dari trigger. Kemudian jangan lupa kembalikan delimiternya. Oke, triggernya berhasil. Nah, untuk mengecek apakah trigger kita akan dijalankan pada tabel pekerjaan, kita akan coba melakukannya dengan ini. Lakukan update pekerjaan set kode bug. Ini yang ada pada tabel pekerjaan ya. Atau coba gini, kita cek dulu struktur tabel pekerjaan tadi. Select bintang from pekerjaan. Iya, jadi NIP kode bug gaji ya. Oke, jadi kita coba update pekerjaan set kode bug sama dengan 2 gitu ya, koma gaji sama dengan 2,5 juta misalnya, where yang tadi kita masukkan tadi NIP sama dengan 11111 gitu ya. Jadi ceritanya kita mau update set kode bagian. Tadi kan kode bagiannya kan 1 gitu ya. Kita mau update kode bagiannya menjadi 2 dan gajinya menjadi 2.500.000 ketika NIP-nya sama dengan 111. Hasilnya bagaimana ya, dia langsung update seperti ini ya. Oke, kemudian kita coba kalau berbeda ya, update pekerjaan set NIP-nya, update pekerjaan set NIP sama dengan NIP-nya kita pakai misalnya 333 NIP yang tidak ada ya, 3333, kemudian gaji sama dengan 1.500.000 ya. Kemudian where NIP-nya yang tadi, NIP sama dengan yang tadi ya, 111 tadi. Oke, kita lihat select bintang ya, maka 333-nya nggak masuk, dia tetap pakai yang 1111 ya, karena tadi trigger ubah pekerjaan tadi. Jadi triggernya berjalan dengan baik. Yang ketiga, nah untuk membuat trigger yang ketiga kita harus meng-create 2 tabel baru. Oke, kita coba create table transaksi nomor underscore trans, tipenya integer, not null, auto increment,
lagi, kemudian tanggal, tipenya date, dan nilai tipenya integer. Ya, selesai. Tabel pertama selesai. Kita buat tabel yang kedua, tabel akumulasi. Tanggal, date, last null, primary key, nilai tipenya integer. Oke, ya, tabel yang kedua juga berhasil. Nah, setelah kita membuat dua tabel ini, maka kita akan men-create trigger. Triggernya ini kita mau mencoba rekam total. Waktunya adalah after, kejadiannya insert pada tabel transaksi. Nah, pernyataannya adalah seperti ini. Dia langsung insert ke dalam tabel akumulasi ketika kita memasukkan tanggal yang baru, atau bisa juga rekam ke akumulasi, atau juga langsung mengupdate akumulasi dengan memasukkan nilai yang baru. Ya, kita coba ya. Kita jangan lupa dimulai dengan mengubah delimiternya. Ya, create trigger rekam total after insert. Ya, kejadiannya insert ya pada tabel transaksi. On transaksi, nama tabel transaksi. For each row, ya, bikin ya, pernyataannya adalah kita declare dulu jumlah barisnya dengan tipe datanya integer, kemudian kita select, hitung jumlah, select count ke dalam variabel yang kita bentuk tadi, from akumulasi where tanggalnya adalah new.tanggal. Ya. Kemudian kondisionalnya, jika if jumlah barisnya itu sama dengan 0, maka kita insert into akumulasi values-nya itu adalah new tanggal dan new nilai. Jadi kita masukkan new tanggal, new nilai, masukkan nilai yang baru kalau jumlah baris yang itu 0 ya. Oke. Jika kondisional tidak terpenuhi, maka else kita update akumulasi, kita set nilai sama dengan nilai tambah new nilai. Jadi aku ditambahkan. Conditionalnya tadi pakai if, kita end if. Oke, and dari declare pernyataan tadi kita tutup triggernya. Oke, jangan lupa kembalikan delimiternya. Ya, kita berhasil membuat trigger rekam total seperti itu. Nah, untuk mengujinya kita coba memasukkan pernyataan berikut. Insert into transaksi pada kolom tanggal dan nilai values-nya adalah nih 2007
10.01 nilainya adalah 75.000. Oke, ini kita masukkan pada tabel transaksi. Kita masukkan lagi pada tabel transaksi, kita edit saja supaya cepat. 2007 tanggal 2 nilainya 150.000. Ya, 2007 tanggalnya adalah 2, nilainya adalah 150, 123. Ayo, berapa totalnya kira-kira yang biasa itu uang bulanan kosnya? Oke, berhasil. Yang kedua, nah kita coba ya, cek isi dari tabel transaksi. Select bintang from transaksi. Itu ya. Oke, sudah masuk. Tanggal 1 75.000, tanggal 2 150.000. Wah, ini kalau tiap bulan, tiap hari orang tua kirim uang begini lumayan ya. Tiap hari kita nonton di bioskop gitu ya. Oh jangan, masa pandemi di rumah aja, beli makanan yang sehat dan vitamin. Oke, kita cek di akumulasi apakah triggernya berfungsi atau tidak. Select bintang from akumulasi. Ya, langsung otomatis terisi gitu ya. Coba kita insert lagi ke transaksi. Insert into transaksi, field tanggal dan nilai. Values-nya adalah 2007 10 02 senilai 30.000. Oke. Nah, sekarang kita cek lagi di akumulasi. Select bintang from akumulasi. Ini tanggalnya sama ya. Ya, otomatis di tanggal itu dia mengakumulasikan 150.000 dan 30.000 menjadi 180.000. Berarti triggernya berhasil. Seperti itu ya. Mudah kan sebenarnya triggernya. Jadi Anda bisa lihat bahwa trigger itu menjamin konsistensi data. Apa yang kita isi tabel lain bisa otomatis terinput tanpa ada kesalahan di tabel yang lain. Jadi sangat membantu. Oke, sekarang kita lihat bahasan yang berikutnya adalah bagaimana kita melihat daftar trigger. Ya, kita menggunakan pernyataan show triggers. Jadi ada trigger apa saja yang sudah ada. Kita bisa cek show triggers. Ya, langsung kelihatan ya. Tadi kita sudah buat berapa? 3 trigger. Ya kan? Trigger yang pertama adalah rekam pekerjaan, kedua ubah pekerjaan, yang ketiga rekam total. Jadi tinggal pakai pernyataan show triggers. Untuk menghapus trigger kita menggunakan drop trigger. Ya, kita coba di sini. Drop trigger. Misalnya tadi rekam pekerjaan gitu ya. Oke, berhasil. Kita cek lagi. Show triggers. Ya, tadi yang kita hapus rekam pekerjaan ya. Nah, sudah tidak ada lagi rekam pekerjaannya karena sudah kita hapus. Nah, sesederhana itu ya. Nah, yang terakhir kita harus tahu nih, walaupun trigger itu sangat memudahkan kita untuk menjaga konsistensi data, tapi trigger juga memiliki batasan. Yang pertama, trigger itu tidak bisa melibatkan store prosedur atau prosedur tersimpan. Apa itu prosedur simpan? Nanti kita bahas di chapter yang selanjutnya. Kemudian kedua, trigger itu tidak bisa melibatkan pernyataan SQL yang dinamis prepare. Nanti juga kita akan cek di bahasan-bahasan selanjutnya. Yang ketiga, trigger tidak bisa melibatkan pernyataan-pernyataan yang terkait dengan transaksi. Ya, seperti start transaction, commit, dan rollback itu tidak bisa digunakan dalam trigger. Dan tidak boleh ada perintah select tanpa into. Jadi trigger itu kalau kita select dalam pernyataannya itu harus intunya kemana. Jadi itu batasan-batasan dari trigger. Oke, that's all. Pembahasan kita mengenai trigger. Menarik bukan?
Jadi kita sudah selangkah lebih maju. Minggu depannya lagi kita akan belajar mengenai store prosedur. Jangan lupa like dan subscribe, dan kerjakan tugas yang nanti akan diupload pada e-learning kita. Bye-bye.